一番大切なものはねなんて言いかけてはにかんだ君の絵に夕立小立ち焼きたてパンをかじり味わう幸せ君と生きる幸せ黄昏の恋さすらう心寂しい日の灯火喜びの雨悲しい歌も全部束ねて笑ってゆこういつかはみんな旅立つ日を迎える分かっていたなら今どんな僕でいるどんな今日を生きる Secara umum, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan literasi dan juga kualitas pendidikan anak. Berdasarkan data dari UNESCO pada tahun 2024, disebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua paling bawah mengenai minat literasi dunia. Sedangkan berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa hanya 10% dari masyarakat Indonesia yang gemar membaca buku. Hal ini juga berlaku di Jatinangor, kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Meskipun Jatinangor dekat dengan pusat pendidikan tinggi, Jatinangor menghadapi tantangan sendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan juga literasi anak. Dalam rangka meningkatkan minat baca anak-anak di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Umat, kami mahasiswa dari kelompok 18 kelas 63 mata kuliah Pancasila Institut Teknologi Bandung berinisiatif untuk menyelenggarakan suatu program yang berjudul Petualangan Interaktif Melalui Cerita Rakyat sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan juga minat baca anak-anak dari Panti Sosial Asuhan Anak Bina Umat. Dalam program ini, kami akan merancang suatu papan interaktif berisikan puzzle atau potongan alur cerita rakyat beserta ilustrasi sebagai inovasi media literasi. Tentunya dalam kegiatan ini disertai niat tulus kami dalam menginspirasi anak-anak dari Panti Sosial Asuhan Anak Bina Umat serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dan tentunya dengan adanya program ini, kami berharap kami dapat meningkatkan minat literasi anak-anak di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Umat. Setelah penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik 4 rumusan masalah yang mendasari terlaksananya proyek ini. Yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan minat literasi anak-anak di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Umat, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Yang kedua adalah bagaimana ideologi Pancasila dapat ditanamkan secara efektif pada pola pikir anak-anak di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Umat yang belum benar-benar memahami atau tidak mampu menerima pendidikan Pancasila yang berkualitas. Yang ketiga adalah bagaimana metode interaktif atau berbasis media yang efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat baca anak-anak di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Umat. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah bagaimana pendekatan secara nasional melalui cerita rakyat yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi dan juga pemahaman ideologi Pancasila anak-anak di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Umat. Untuk tujuan kegiatannya sendiri ada 1, meningkatkan nilai literasi pada anak. Yang kedua, menentukan metode pemahaman. Yang ketiga, menentukan metode belajar yang efektif. Dan yang keempat, melakukan pendekatan secara nasional atau kebudayaan lokal. Untuk manfaat kegiatannya sendiri ada 1, meningkatkan minat baca. 2, mempermudah anak panti memahami moral di dalam cerita rakyat. Yang ketiga, melestarikan budaya. Dan yang keempat, mendorong kepercayaan diri anak terhadap literasi. Pada tanggal 11 Agustus, kami melakukan survei di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Umat untuk memahami kondisi pendidikan dan minat literasi anak-anak di sana. Panti ini cukup sederhana, dengan 20 anak berusia sekitar 12-18 tahun yang diasuh oleh Pak Gunawan dan keluarganya. Ada pojok baca di sana, tapi sayangnya anak-anak jarang memanfaatkannya. Setelah berbincang dengan Pak Gunawan dan beberapa anak, kami menemukan bahwa mereka menghadapi beberapa kendala. Kendala seperti lingkungan belajar yang kurang kondusif,
buku pelajaran yang sulit dipahami, dan media literasi yang kurang menarik membuat mereka kurang termotivasi untuk membaca. Sebentar, pause. Untuk perekam, kenapa ada jari kamu di frame? Oke, silahkan lanjut. Oleh karena itu, kami berencana untuk membantu dengan menyediakan fasilitas literasi yang lebih inovatif dan menyenangkan, yang tidak hanya mengasah pengetahuan, tetapi juga logika dan keterampilan berpikir kritis mereka. Harapannya, media literasi yang kami rancang ini bisa meningkatkan minat baca anak-anak panti. Tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan minat baca anak-anak di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Umat dengan media interaktif. Kami berencana membuat papan puzzle interaktif yang terdiri dari potongan alur cerita dan ilustrasi. Papan ini berukuran A4, terbuat dari kayu dan kardus, serta memiliki 10 potongan puzzle. Anak-anak panti akan mencocokkan kalimat cerita di panel kiri dengan ilustrasi di panel kanan. Setelah itu, mereka menyusun puzzle hingga cerita utuh. Untuk membuatnya lebih menarik, kami juga mengadakan lomba dengan hadiah bagian tercepat dan tepat. Selain itu, kami juga ingin menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui beraneka cerita rakyat. Misalnya, Malin Kundang atau Timun Mas yang mengandung nilai moral dari Pancasila. Untuk proyek ini, pertama, kami akan melakukan survei di PSAA Bina Umat. Kami akan mengumpulkan data terkait pendidikan dan minat literasi anak-anak. Lalu, kami akan merancang produk puzzle berdasarkan cerita rakyat yang relevan. Produk akan didesain secara digital dan dicetak secara fisik agar siap digunakan. Terakhir, kami akan mengunjungi panti untuk mendistribusikan produk dan melaksanakan kegiatan. Ada 4 agenda utama: sosialisasi pentingnya literasi, sesi storytelling, penyerahan produk dengan games, dan pemberian buku cerita anak. Lalu untuk roadmap kegiatannya, yang pertama kita akan melaksanakan survei bersama anak-anak Panti Asuhan Bina Umat dengan meminta izin kepada pihak panti, memberikan gambaran mengenai proyek kami, mencatat kendala yang dialami anak-anak, dan meminta pendapat untuk menunjang proyek kami. Dan yang kedua, kita akan merancang papan puzzle interaktif dengan memilih cerita rakyat yang relevan dengan kondisi anak-anak, mendesain produk secara digital, dan juga mencetak produk secara fisik. Lalu yang ketiga, melaksanakan proyek dan juga menyerahkan produk. Yang pertama, kita akan melakukan sosialisasi akan pentingnya pendidikan dan juga literasi. Yang kedua, kita lanjutkan dengan sesi storytelling. Yang ketiga, menyerahkan produk dan sesi testing. Dan yang terakhir, menyerahkan buku cerita anak. Jadwal kegiatan program kami akan dilaksanakan dari bulan September hingga bulan Oktober. Kegiatan kami terdiri dari 3 hal, yaitu perencanaan kegiatan, perancangan produk, dan juga pelaksanaan proyek. Untuk perencanaan kegiatan, kita akan melakukan survei ke Panti Sosial Asuhan Anak Bina Umat pada tanggal 1 September. Lalu kita akan merekap informasi dan data yang didapatkan pada tanggal 2 September. Untuk perancangan produk, kita akan memilih cerita rakyat pada tanggal 3 September. Dan kita akan mendesain produk secara digital selama seminggu, yaitu dari 4 sampai 10 September. Lalu untuk mencetak produknya, kita membutuhkan waktu selama 3 hari, yaitu dari 11 sampai 13 September. Lalu pelaksanaan proyek, kita akan melakukannya di bulan Oktober. Yang pertama, kita akan membeli buku cerita rakyat untuk anak-anak panti asuhan dari 1 sampai 2 Oktober. Dan kita akan melaksanakan seluruh kegiatannya pada tanggal 3 Oktober. Untuk rancangan anggaran biaya, kita membutuhkan total anggaran sebanyak Rp1.284.000. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kayu triplek sejumlah 6 dengan jumlah biaya Rp60.000. Karton tebal dengan jumlah 12 sejumlah biaya sebanyak Rp84.000. Biaya cetak sejumlah 6 dengan biaya Rp120.000. Konsumsi panti dan juga panitia sejumlah 28 orang dengan jumlah biaya Rp560.000. Goodie bag untuk para pemenang games sejumlah 5 dengan jumlah biaya Rp50.000. Buku cerita rakyat sejumlah 6 dengan harga Rp120.000. Transportasi sebanyak 2 kali dengan jumlah biaya Rp50.000. Dan juga spanduk kegiatan sebesar Rp70.000. Udah nyala belum sih? Oh, udah.
Terima kasih sudah menyaksikan video kami mengenai proyek Tapak Liman yang berjudul Petualangan Interaktif Melalui Cerita Rakyat. Semoga dengan adanya program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan juga minat literasi anak-anak desa di Jatinangor. Sekian dari kami. Terima kasih. Asik. Udah bang berdiri. Yay! Selesai. Bye. Bye bye.